Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading perkiraan selama 3 hari, yaitu besok hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa minggu depan, yaitu tanggal 11 Oktober 2022. Trading selama 3 hari, hari Jumat, Senin dan Selasa minggu depan. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita bahas sahamnya. Pilihan kita dari Saham TV Indonesia yang pertama adalah saham dengan kode emiten TNCA, PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Untuk TNCA, hari ini tadi pada hari Kamis ditutup dengan harga 472, naiknya plus 70 basis poin, plus 17,41%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya dan kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk saham TNCA, secara stokastik pertahanan sudah bagus, secara harian RSI-nya secara harian pertahanan juga sudah kuat. Untuk MACD-nya pertahanan juga sudah bagus. Kami memperkirakan dari Saham TV Indonesia TNCA diperkirakan bagus dan cocok buat tujuan trading harian, diperkirakan masih memiliki kecenderungan arah naik. Kita tarik ke atas teman-teman layarnya. Untuk TNCA kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick dari jarak jauh TNCA ini kecenderungan arah turunnya baru satu kali terpatahkan, tetapi belum begitu kuat. Jadi masih memiliki kecenderungan arah turun, dan kecenderungan arah turunnya baru terpatahkan satu kali. Secara candlestick pertahanan bagus, secara harian walaupun tadi ada penjualan mungkin itu perkiraan 20%. SMA 5, EMA 5 pertahanan sudah kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan juga bagus. SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90 dan EMA 90 buat area kode jualannya di atasnya sedikit. Secara Bollinger Band dan Middle Band untuk TNCA pertahanan juga sudah mulai bagus. Kami memperkirakan teman-teman dari Saham TV Indonesia untuk saham TNCA, kalian bisa membeli bertahap dan menawar saja di ring jarak antara 400 sampai dengan 450, 400 sampai dengan 450, itu 400 sampai dengan 452 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk TNCA perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Jadi kalau harganya TNCA kalian bisa menawar saja di harga 400 sampai dengan 452. Kalau teman-teman ternyata TNCA itu turun di bawahnya 400, bagi yang tujuan trading harian, kalau turun di bawahnya 400 tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan TNCA ini kalau turun di bawahnya 400, maka pertahanan akan lemah sehingga kita bisa membatasi kerugian atau meminimalisir kerugian. Kode jualan atau target jualan untuk saham TNCA dari basis-basis data yang kita kumpulkan dan indikator yang kita gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham TNCA, perkiraan dari Saham TV Indonesia kode target jualan TNCA yaitu berada di 590 sampai dengan 600. Di jarak ring antara harga 590 sampai dengan 600 itu adalah kode target jualan TNCA perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi yang kedua. Pilihan dari kami Saham TV Indonesia buat tujuan trading besok hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa minggu depan tanggal 11 Oktober 2022. Pilihan kita yang kedua jatuh pada saham dengan kode emiten TUGU atau Tugu, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Untuk saham Tugu, hari ini tadi ditutup dengan harga 2.880, naiknya plus 270 basis poin, plus 10,34%. Kita tarik ke bawah teman-teman. Untuk saham Tugu kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya.
Untuk stokastiknya pertahanan masih bagus, RSI-nya pertahanan masih kuat, MACD-nya pertahanan juga perkiraan layak dikoleksi. Dari 3 indikator untuk saham Tugu diperkirakan masih memiliki kecenderungan arah naik dan layak dikoleksi untuk harga sahamnya. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh secara candlestick saham Tugu ini masih memiliki kecenderungan arah naik dan kecenderungan arah naiknya belum terpatahkan sama sekali. Kita perbesar teman-teman layarnya biar kelihatan indikator, candle, dan harga sahamnya. Secara candlestick saham Tugu secara harian pertahanan bagus. SMA 5, MA 5 pertahanan kuat. SMA 15, MA 15 pertahanan juga bagus. SMA 35, MA 35 pertahanan bagus. SMA 90, MA 90 pertahanan masih sangat kuat. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan mulai bagus. Kami memperkirakan dari saham TP Indonesia, untuk saham Tugu kalian bisa membeli bertahap dan menawar di jarak ring harga antara 2.580 sampai dengan 2.860. 2.580 sampai dengan 2.860 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham dengan kode emiten Tugu. Kalian bisa membeli bertahap untuk saham Tugu di ring jarak harga yang saya sebutkan ini tadi. Kalau sampai saham Tugu teman-teman, ternyata perkiraan dari kami saham TP Indonesia itu berbeda dengan Mr. Market. Kalau saham Tugu ini turun di bawahnya 2.580, kalau turun di bawahnya 2.580 ke bawah kalian bisa membatasi kerugian. Karena sangat berbahaya kalau sampai Tugu ini turun di 2.580 ke bawah, sehingga kita bisa meminimalisir kerugian atau membatasi kerugian sesuaikan dengan target yang sudah ditentukan. Kode jualan atau target jualan saham Tugu dari basis-basis data dan indikator yang kita gunakan tadi untuk menentukan pergerakan harga saham Tugu, kami memperkirakan kode target jualan saham Tugu yaitu berada di 3.200 sampai dengan 3.300. Harga 3.200 sampai dengan 3.300 itu adalah kode target jualan untuk saham Tugu buat tujuan trading harian perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Rekomendasi selanjutnya yang ketiga, pilihan dari kami saham TP Indonesia buat tujuan trading hari Jumat sampai dengan Selasa minggu depan. Hari Jumat tanggal 7 sampai hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022. Pilihan dari kami saham TP Indonesia yang ketiga adalah saham dengan kode emiten EMTK, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Untuk EMTK, hari ini tadi ditutup dengan harga 1.650, naiknya plus 25 basis point plus 1,54%. Kita tarik ke bawah untuk EMTK, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan masih bagus, RSI pertahanan bagus, MACD-nya pertahanan juga masih bagus untuk EMTK. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh secara candlestick saham EMTK ini bagus dan diperkirakan secara harian masih potensi memiliki kecenderungan arah naik. Kita perbesar teman-teman, secara candlestick pertahanan secara harian bagus. SMA 5, MA 5 pertahanan kuat, SMA 15, MA 15 pertahanan mulai bagus, SMA 35, MA 35 pertahanan mulai bagus. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan belum begitu kuat. Untuk SMA 90 dan MA 90-nya buat area kode jualannya. Kita perbesar sedikit. Kalian yang baru beli bisa menawar EMTK yaitu di harga 1.630 sampai dengan 1.000, tunggu teman-teman di sini, 1.585 sampai dengan 1.630. Jadi 1.585 sampai dengan 1.630 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham dengan kode emiten EMTK. Kalau ternyata EMTK
turun di bawahnya 1585 ke bawah, kalian bisa membatasi kerugian. Karena sangat berbahaya kalau sampai EMTK ini turun di bawahnya 1585 ke bawah. Untuk area kode jualan atau target jualan untuk EMTK, perkiraan dari kami dari basis-basis data dan indikator yang kita gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham EMTK, diperkirakan kode jualan EMTK yaitu berada di 1780 sampai dengan 1800. 1780 sampai dengan 1800 itu adalah kode area jualan untuk saham dengan kode emiten EMTK. Perkiraan dari kami buat tujuan trading harian. Rekomendasi yang terakhir atau yang keempat, buat tujuan trading hari Jumat sampai dengan Selasa minggu depan, pilihan dari kami adalah saham dengan kode emiten AYLS PT Agro Yasa Lestari Tbk. Untuk AYLS, hari ini tadi pada hari Kamis ditutup dengan harga 90, naiknya plus 6 basis poin plus 7,14%. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan EMA CD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan bagus, RSI-nya pertahanan bagus, EMA CD-nya perkiraan AYLS ini juga masih bagus. Dari 3 indikator untuk AYLS, berdasarkan EMA CD, RSI dan stokastik, diperkirakan AYLS masih memiliki kecenderungan arah naik. Kita tarik ke atas layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick dari jarak jauh kelihatan AYLS ini masih memiliki kecenderungan arah turun dan kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan sama sekali. Kita perbesar layarnya. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15, EMA 15 pertahanan sudah mulai bagus. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan belum begitu kuat. Tetapi secara SMA 90 dan EMA 90 ini juga masih belum begitu bagus. Tetapi AYLS ini perkiraan dari kami cocok buat tujuan trading harian saja. Kalian yang baru beli, ikutan beli AYLS bisa menawar saja teman-teman. Kalian kode pembelian AYLS di ring jarak harga antara 83 sampai dengan 89. Di jarak harga 83 sampai dengan 89 itu adalah kode target pembelian untuk saham AYLS. Kalau sampai AYLS ini sampai turun di bawahnya 83, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan secara harian kalau sampai turun di bawahnya 83, maka AYLS ini pertahanan akan sangat lemah dan kita bisa membatasi kerugian. Kode jualan atau target jualan untuk AYLS ini diperkirakan buat tujuan trading harian hari Jumat sampai dengan Selasa minggu depan, diperkirakan area kode jualan AYLS yaitu berada di 108 sampai dengan 110. Diperkirakan harga 108 sampai dengan harga 110 itu adalah kode target jualan trading harian untuk saham AYLS perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Begitu saja teman-teman, dari kami Saham TV Indonesia telah memberikan rekomendasi ada 4 macam saham pilihan dari Saham TV Indonesia. Tentu apa yang saya berikan dan yang saya rekomendasikan ini kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil kembali keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah prospek saham yang diberikan dari Saham TV Indonesia ini cocok dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya sama, sesuaikan cara-cara dan teknik yang sudah kita bagikan, yaitu biasakan membeli bertahap dan menawar dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Karena tujuannya adalah mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok atau kita bisa meminimalisir kerugian. Tetaplah merasa lapar dan merasa bodoh. Seperti di setiap video yang saya bagikan di kiri atas itu ada stay hungry and stay foolish. Kita harus tetap merasa lapar dan merasa bodoh. Kalau kita merasa pintar maka kita sudah tidak mau belajar lagi. Sehingga
ilmu kita tidak nambah. Kalau kita merasa bodoh, kita akan terus semangat belajar untuk menggapai ilmu-ilmu yang baru. Dan tetaplah merasa lapar, maka kita akan selalu berusaha. Merasa lapar itu kita selalu berusaha dan rendah hati. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TP Indonesia. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam Saham TP Indonesia.